Beliau sekaligus selaku pimpinan kita, Ketua PPRBI, dan beliau juga menjabat sebagai manajer di laboratorium terpadu perubahan. Ya, oke. Ini sedikit. Kemudian ada beberapa yang sedikit aja mengenai profil ini, nanti lebih jelasnya Bapak Sofian akan sampaikan. Di samping itu, beliau juga memiliki beberapa prestasi. Pada tahun 2015 mendapat juara 2 PLP berprestasi untuk tingkat nasional. Beliau punya moto, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Seru ya? Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak narasumber, Bapak Agus Sofian MSI, kami persilakan. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang berkumpul. Tentu pertama-tama yang saya hormati Ketua Panitia, sekaligus Deputi Jaminan itu, KPM Sasrio, Pelaksana, serta para panitia yang lain, serta sahabat-sahabat saya dari PLPD, para teknisi, para anggota baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada secara online. Ucapkan selamat berjumpa dan mengawali dari perjumpaan saya pada hari ini. Tadi saya disuruh berpantun sama Pak Sekretaris. Saya cari-cari pantun apa, ya saya takut salah. Karena di Riau ini undang-undangnya pantun, apalagi Mas Boy itu ya, waduh, pantunnya mantap gitu. Akhirnya ketemu nih, dengan saya menyampaikan pantun buah manis bernama rambutan. Rambutan dipetik dari sembilan. Terima kasih atas sambutan. Pun dibilang makin terbilang. Itu pantunnya bukan dari saya, dari Bayen. Jadi luar biasa. Saya akhirnya cari-cari yang ingat saja biar salah juga ya. Empet-empet dari ikan sepat dicampur ketan dan sambal. PLP hebat, semakin kompeten dan profesional. Mungkin saya
di situ itu dari salah. Baik. Jadi saya ulangi, jadi saya sebagai manajer mutu yang tadinya manajer teknis di Laboratorium ITP Fakultas Peternakan IPB. Itu mungkin yang diklarifikasi. Bisa beralih. Kemudian moto saya tadi sudah disampaikan, ini sebenarnya moto dari Bung Karno ya, makanya begitu hebat dan ini saya mengagumi beliau. Jadi bila kita bercita-citalah setinggi langit, meskipun jatuh tetap akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kita akan tetap jadi yang bintang gitu. Jadi PLP itu jangan berkecil hati. PLP bisa juga meraih bintang. Sebenarnya moto saya sebelum ini setiap webinar motonya adalah moto pribadi itu adalah semakin berisi, semakin menduk seperti padi, tetap satu istri. Tadi itu motonya. Tetapi itu belum beres ya. Satu istrinya satu di Bogor, satu di Bandung. Gitu ya Mas Boy ya? Enggak ya, saya tetap suami setia kok. Itu, ini nggak bisa digeser Pak, Unten. Aduh. Jaringannya normal ya? Nah ini yang akan saya coba sampaikan. Jadi kita akan sharing saja, jadi lebih ke nanti diskusi sehingga kita lebih ke aplikasi. Meskipun demikian tentu kita harus tahu juga bagi teman-teman yang belum pernah. Jadi kalau yang sudah pernah, Sakar sudah hatam apa itu ISO 17025 2017 yang tadinya memang ISO 1705 2005 yang kami pada saat itu masih di 2005 sehingga nanti dokumen-dokumen yang kami tampil itu masih belum migrasi ke 2017. Tapi sekarang sudah migrasi, tapi yang saya sampaikan di sini adalah ketika saat kami memulai daftar lewat KAN tapi masih dalam bentuk manual. Kalau sekarang sudah dalam bentuk kita online, ya kan saya sampaikan. Nah tentu ISO ini akan berhubungan erat dengan posisi laboratorium pendidikan, yaitu ada di Permenpan RB nomor 7 tahun 2019 bab 1 tentang laboratorium. Laboratorium itu tentu banyak ragamnya, maka yang ISO ini 17025 itu adalah terbatas kepada laboratorium pengujian dan kalibrasi. Jadi laboratorium Bapak Ibu yang ada pengujian tentu ya, kalau kita praktikum ada pengujian, kalau kita mengkalibrasi alat ada pengkalibrasian. Maka di dalam Permenpan RB nomor 7 itu disebutkan kegiatan ada pengujian, kalibrasi atau produksi dalam skala terbatas, baik di dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah itu tentu yang terlibat di sini adalah PLP. Nah, di samping PLP tentu adalah teman-teman kita yang masih teknisi, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa beralih ke PLP, dan juga ada laboran. Itu semua terlibat di dalam ISO 17025. Nah, ketika ada lab, ketika ada PLP, ada teknisi atau laboran, maka tentu ada fungsi dari
yang bersangkutan dalam penanganan lab adalah pengelolaan laboratorium. Nah, pengelolaannya ada dalam perancangan, pengoperasian alat, penggunaan bahan, perawatan, kemudian evaluasi dan pengembangan kegiatan laboratorium. Semua ada diatur dalam ISO 17025. Macet lagi. Macet lagi. Nah, sebelum ke ISO, ini hanya mengingatkan saja bahwa tugas fungsi PLP itu di Permenpan RB sudah diatur dalam jenjang. Ya, ada dari mulai terampil, kemudian mahir, penyelia, dan lain sebagainya. Sehingga saya cantumkan di materi ini supaya mempermudah teman-teman ketika akan mengklaim butir-butir kegiatan. Jadi tidak usah melihat-lihat lagi. Di materi saya sudah saya cantumkan supaya gampang nanti mencari apa itu kegiatan yang bisa diklaim pada saat kita melakukan kegiatan ISO 17025. Semua sudah terinci, semua sudah bisa dilihat di sini, dan ini bisa Bapak Ibu nanti lihat, tidak akan saya sampaikan satu persatu. Di sini lebih rigid, lebih lengkap kegiatan-kegiatannya, baik pemeliharaan, pengaplikasian, pengembangan profesi, dan lain sebagainya, yang tentu ini sudah dijelaskan. Kemudian juga ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan pelatihan ataupun melanjutkan lagi. Semua angka-angkanya kecil-kecil sekali, tapi kalau Bapak Ibu berkegiatannya banyak, apalagi memegang lab yang banyak, tentu ketika kenaikan pangkat atau jabatan itu akan lebih mudah ya. Dan memang itu merupakan suatu hal yang umum di semua perguruan tinggi. Kita ke akreditasi laboratorium penguji ya. Jadi akreditasi seperti yang Bapak Ibu sudah dipahami, sekarang itu adalah ISO 17025-2017 dengan persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Itu yang mengeluarkannya adalah KAN, Komite Akreditasi Nasional, dan itu di bawah BSAN, Badan Standarisasi Akreditasi Nasional. Kemudian prosesnya seperti apa? Nah, yang sekarang itu prosesnya sudah online seperti ini. Jadi alur proses akreditasi itu melalui Kanmis, ya, ini sebutan aplikasinya. Jadi registrasi online Kanmis ini ketika laboratorium Bapak Ibu akan melakukan mendaftarkan ISO 17025, maka tahap 1 itu yang ditempuh. Jadi melakukan registrasi online dengan mengisikan data lab pengujian atau kalibrasi melalui akreditasi.bsn.go.id. Jadi itu diklik di sana, nanti ada syarat-syaratnya kita upload semua. Nah ini biasanya ini adalah riwayat dari data laboratorium Bapak Ibu. Jadi pertama didirikan kapan, tentu di situ harus ada SK. Jadi SK laboratorium itu kalau teman-teman sekarang SK laboratorium belum ada, ketika akan daftar itu harus ada SK pendiriannya. Dan itu sebenarnya mudah ya. Jadi itu ditetapkan saja di labnya dulu, tentu yang tahu persis kapan mulai berdirinya, apakah bareng dengan fakultas atau bareng dengan jurusan dan lain sebagainya. Kemudian diajukan, ditetapkan. Ya, kalau kami itu juga demikian, langsung ditetapkan, kita permohonan ke rektorat dan dibuatkan SK rektor. Sehingga itu salah satu syarat yang pertama kali ketika dimintakan lab kita akan ISO 17025. Kemudian nama labnya apa, kemudian parameter yang akan diujikan, yang akan didaftarkan sebagai parameter yang akan terdaftar sebagai yang distandarisasi itu parameter apa saja. Dan pemilihan parameter itu tidak perlu sekaligus. Jadi yang memang benar-benar siap. Jadi apakah itu siap alatnya, kemudian juga siap personilnya, siap metodenya, karena semua akan divalidasi ketika ada asesmen yang datang. Nah alatnya tentu alat yang sudah terkalibrasi itu juga
kalibrasinya harus kita siapkan. Itu kalau di kami per 6 bulan kita kalibrasi, tapi itu menyesuaikan ketika kita akan daftar submit untuk proses akreditasi, tentu harus ada ketertelusuran dari alat yang akan kita daftarkan untuk dikalibrasi, karena itu akan ditanya. Nah, itu tahap 1, jadi itu disiapkan dulu, kemudian juga data-data analisis. Jadi sebelum kita daftar, kami itu sudah punya 6 bulan data yang akan kita siapkan ketika nanti ada asesor yang datang. Karena dari situlah minimal data yang disiapkan ketika kita akan submit ISO 17025. Jadi kita akan melihat track record dari selama 6 bulan itu, ya lebih bagus, lebih lama lebih bagus gitu ya. Dan kalau kami siapkan untuk data ini, kita rekam itu selama yang pada saat 6 bulan sebelum kita mendaftarkan. Nah, kemudian nanti di tahap kedua itu akan ada tahap konfirmasi registrasi. Jadi kita yang sudah daftar akan mendapatkan email balasan, kemudian akan mendapatkan username dan password yang akan kita gunakan selama kita berkomunikasi. Tahap kedua itu. Jadi nanti dari kannya akan memberikan nanti passwordnya apa, kemudian username-nya juga apa, sehingga kita nanti berkomunikasi secara online itu di tahap kedua itu menggunakan username yang memang kita gunakan untuk berkomunikasi. Setelah itu tahap ketiga, jadi itu dari tahap ketiga kita melakukan upload informasi dan dokumen dari lab kita. Yang tadi itu yang kita siapkan di tahap 1 ada SK, kemudian ada parameter yang kita ujikan, kemudian dan lain sebagainya. Itu dilakukan maksimal 1 bulan. Jadi di dalam jenjang kita daftar itu harus 1 bulan kita harus sudah upload semua. Sejak mendapatkan username dan password. Kemudian yang keempat, audit kelayakan. Nah, di sini akan diperiksa oleh tim dari KAN apakah auditnya berkecukupan. Jadi tadi KAN punya standar apa saja syarat minimum yang diperlukan ketika kita akan melakukan akreditasi. Nah, di situ lamanya waktu jangkanya 6 bulan. Jadi ketika kita diperiksa misalkan ada yang belum lengkap, kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi. Nah, maksimal 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak terpenuhi, kita balik lagi ke awal lagi. Karena itu sudah harus ketentuan yang harus disiapkan oleh lab yang akan mengakreditasi. Jadi harus benar-benar data Bapak Ibu, dokumennya harus benar-benar siap gitu, ketika kita akan melakukan akreditasi. Kemudian tahap kelima, baru pembayaran. Jadi kalau sudah dinyatakan namanya audit kecukupan, kita akan ada terima bahwa lab Bapak Ibu sudah layak untuk dilanjutkan prosesnya, baru bayar. Nah, kalau sebelum tahun waktu kami itu tahun 2016 ya, 2018 itu sebelum tahun 2015 itu bayar dulu sebelum daftar. Sehingga banyak lab ketika setelah bayar ternyata audit kecukupannya tidak terpenuhi, maka hangus gitu ya. Banyak yang akhirnya perbaikan, evaluasi, nah itu dibalik. Cukup dulu dokumennya, baru bayar, sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau dulu sempat pertama awal-awal, kalau tidak salah saya dengar begitu, kita bayar dulu, tapi ketika kita tidak cukup, maka itu tidak bisa dikembalikan. Nah, pembayaran asesmen itu juga dilakukan secara itu kita transfer, kemudian baru kita lakukan ke alat ke-6 ini, yang tadi audit kecukupannya akan kita terima rekamannya yang telah di-upload di Kanmis. Nah, ke-7, barulah tim asesmennya akan datang mengunjungi kita, membuktikan kompetensi kegiatan, penilaian kesesuaian antara yang diusulkan dengan apa yang ada di dalam lab. Jadi di situ kita diperiksa apa yang diusulkan, apakah itu ada ketidaksesuaian, baik itu perlengkapannya secara
detail, misalkan tadi SK-nya apa benar ada, kemudian apa valid atau tidak, apakah struktur organisasinya sudah sesuai dan lain sebagainya. Dan itu mulai ke dokumen-dokumen mutu, prosedur mutu dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas. Itu disesuaikan. Kemudian mereka nanti akan membuat catatan hasil asesmen pertama. Jadi hasil asesmen pertama temuan seperti apa dan itu harus dipenuhi. Jadi kalau itu tidak dipenuhi, kita masih belum bisa mendapatkan keputusan akreditasi. Nah, itulah nanti yang terjadi seperti apa, asesmennya itu seperti apa, kemudian kita menjawabnya seperti apa, itu mungkin yang Bapak Ibu belum kadang mungkin di tiap pelatihan itu belum ditampilkan seperti apa. Saya akan mencoba menampilkan itu. Jadi nanti temuan-temuan yang salahnya juga di mana akan saya tampilkan, sehingga nanti ketika oleh Bapak Ibu ada asesmen, kemudian ada temuan, menjawabnya seperti apa, itu yang nanti akan saya contohkan kejadian di lab saya. Nah, dari situ ke 10 setelah memenuhi verifikasi terpenuhi, verifikasi temuan asesmen terpenuhi, maka kita menunggu tahap ke-10 adalah keputusan akreditasi yang ditetapkan dalam rapat KAN. Jadi KAN mengadakan rapat pleno, council, kemudian dari rapat itu, dari misalkan ada asesmennya 2, nanti ada asesmen kepala, ada asesmen asistennya, anggotanya maksud saya, itu akan mempertanggungjawabkan kunjungan mereka ke lab kita. Dan itu temuannya sudah terpenuhi semua. Tidak boleh ada satupun temuan yang tidak terpenuhi, apalagi kalau temuannya itu adalah kategori 1. Jadi ada temuan itu kategori 1, 2, 3 ya. Oh ya, ini udah paham mungkin ya. Udah hatam. Jadi nanti itu harus ditetapkan dulu semua tidak ada temuan. Ketika sudah tidak ada temuan, jadi kita terus selalu berkomunikasi, kita menjawab temuan, misalkan temuannya ada 12, kemudian kita penuhi 1, 2, 3, 4, 5, terpenuhi yang nomor 4 saja, maka yang nomor 5 kita jawab lagi, terus sampai 12-nya itu clear semua, baru kita akan mendapatkan penerbitan SK sertifikat layak untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Jadi di sini ada tindakan perbaikan, verifikasi tindakan perbaikan, istilahnya TP dan PTP ya. Recording in Acuan progress. isian. Jadi ada butir 1, ruang lingkup dan lain sebagainya, kemudian manajemen butir 41, 42 dan lain sebagainya, itu ada butir-butirnya. Saya tidak membahas itu satu-satu karena itu tidak akan cukup. Ini menyangkut manajemen lab kami. Nah, Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, salah satu contoh butir yang ada di dalam namanya panduan mutu ya. Jadi panduan mutu itu ada level 1, nanti akan saya jelaskan prosedur mutu, kemudian ada instruksi kerja dan ada formulir. Nah, Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan mempunyai personal manager yang tanggung jawabnya memiliki kewenangan dan sumber daya dan lain sebagainya sampai bawah. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membuat panduan mutu, ini
kemudian Recording in pelimpahan. progress. Nah, kemudian ini struktur yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kami submit, inilah posisinya. Jadi waktu itu saya masih manajer teknis. Nah, di atasnya adalah kepala divisi, kemudian di bawahnya kepala laboratorium, kemudian koordinator bidang kerjasama. Nah, ini Prof. Erika ini sekarang posisinya sudah wakil rektor 4. Jadi wakil rektor 4 IPB di lab kami. Beliau udah naik wakil rektor 4. Nah, dari beliau berubah, maka kami membuat kaji ulang manajemen namanya. Jadi strukturnya sekarang sudah berubah. Pak Anuraga ini sekarang Kadip, ketua departemen, maka saya posisinya jadi menggantikan Pak Anuraga. Pak Anuraga ini profesor termuda di IPB, umur 35 tahun ya profesor beliau. Kebetulan itu di lab kami, jadi kebanggaan juga di lab kita, profesor muda. Waktu S1-nya praktikumnya sama saya gitu. Kemudian waktu saya S2, dia malah jadi pembimbing saya, jadi saya nggak diapa-apain. Jadi begitu tesis saya itu ditandatangani semua, dia percayalah gitu ya. Nah itulah kalau kita baik ketika kita praktikum, ketika nanti anak bimbing kita malah jadi, mereka juga akan baik sama kita. Hukum alam ya, hukum karma itu. Nah itu waktu S1-nya saya yang ngebimbing praktikum nih Prof. Anuraga ini, sekarang jadi ketua departemen saya. Jadi waktu saya S2, dia pulang dari Jerman, terus kemudian S2-nya di Jerman, S3-nya di Swiss, dan dia Scopusnya, indeks Scopusnya 16 ya. Jadi di IPB termasuk, bukan di IPB saja, di Indonesia termasuk yang aktif, sehingga kemarin tahun 2020 terpilih sebagai dosen berprestasi tingkat 1. Prof. Anuraga ini. Sebelum Prof dia jadi berprestasi juara 1 nasional. Nah karena dia jadi ketua departemen, saya jadi manajer mutu, kemudian manajer teknisnya digantikan oleh Bu Neh yang di bawah sebagai analis, itu juga analis. Jadi manajer teknisnya itu PLP juga, Bu Neh Maesaro itu dari Sakma juga, seangkatan dengan saya masuk ke IPB juga di bawah beliau. Jadi beliau yang jadi manajer teknis sekarang. Jadi itu perubahan itu dicatatkan sehingga adalah kaji ulang manajemen seperti itu. Jadi ini clear posisi saya sekarang manajer mutu. Nah, fungsi dari manajer mutu, manajer puncak, dan manajer teknis yang memang sekarang di ISO 17005/2017 tidak selalu harus ada istilah itu ya. Tapi karena kami dulu panduan mutunya menggunakan itu yang masih lama, sampai sekarang masih kami pakai istilah manajer puncak, manajer mutu, dan manajer teknis supaya mempermudah dokumen saja. Karena dokumennya kalau kita rubah lagi harus kerjaan lagi, kita banyak uji, akhirnya banyak ke hal-hal yang teknis. Nah, di sini dijelaskan fungsi manajer puncak apa, manajer mutu apa, manajer teknis apa. Nah, Bapak Ibu juga ketika nanti akreditasi tinggal adopt ini saja, kemudian ganti ininya, kop surat ininya, kemudian terbitannya kapan, ini diganti, misalkan bulan depan lah, ya akan mempersiapkan panduan mutu, maka ini diganti bulannya. Kemudian nanti tinggal diganti aja semua, siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya, ini diperiksa oleh siapa, kemudian disahkan oleh siapa, di halaman berapa. Ini adalah contoh panduan mutu mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing manajer. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu adopsi, ganti saja kopnya dan lain sebagainya. Nah ini juga tentang manajer administrasi juga tugasnya apa. Nah itu tinggal disesuaikan dengan SDM yang ada di lab Bapak Ibu. Karena ada juga di satu lab itu cuma ada 3 personal misalkan. Dia juga analis, dia juga manajer administrasi, yang sebenarnya itu harus dipisahkan nanti. Harus kalau ketentuannya, kalau dia administrasi tidak boleh ketika yang dia juga ikut menganalisis. Jadi di sini harus benar-benar kompeten, terpisahkan, keberpihakan juga dijaga. Nah ini tugas-tugas ini dituangkan, tugas analis apa, kemudian tugas laboran apa. Kalau kita sekarang tugas PLP-nya mungkin ya nanti dicantumkan.
Nah, inilah sertifikat yang sudah kami terima. Jadi seperti ini. Dan parameter yang kami daftarkan itu baru 5 parameter, yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar serat kasar, kadar lemak kasar, dan ya sampai kadar lemak kasar. Nah, sengaja saya mengajukan 5 karena memang itu alatnya yang sudah paling menunjang, kemudian juga alatnya juga yang sudah kita kalibrasi, kemudian personalnya juga sudah kompeten, kemudian juga perawatannya juga kita ada dokumennya, ada rekamannya, maka saya daftarkan itu. Nah, ketika nanti kita akan daftarkan lagi, di saya masih ada namanya analisis gross energy, kita punya bomb calorimeter, ini akan kita tambahkan. Jadi sebenarnya bahkan ada di lab ITB yang cuma mendaftarkan 2 saja, kadar air dan abu. Itu kan simpel ya. Yang penting dapat logonya dia gitu. Dapat logo kannya udah mentereng udah gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya trik juga. Nanti ketika itu kita tambahkan lagi gitu. Itu boleh saja begitu, tidak ada yang melarang. Kalau kita berat itu semua didaftarkan, daftarkan aja yang paling gampang gitu. Nah, itu juga ada ya, dan itu terjadi di IPB cuma kadar air dan abu ya. Jadi simpel, air abu cuma panaskan saja, abu dibakar aja ya. Tapi tadi itu panduan mutu dan prosedur mutunya sama saja sebenarnya ya. Tuh. Dan ini kemudian kita refresh lagi, balik lagi ke apa yang kita lakukan memang sama filosofinya, apa yang kita kerjakan, tulis apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita tulis, ini sama dengan kerjaannya PLP untuk bisa mengklaim angka kredit, tentu harus seperti ini ya. Tulis apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita tulis, kemudian direkam semua kegiatan untuk bukti fisik, dan perbaikan terus-menerus. Karena memang selalu ada saja perbaikan, karena setiap ada surveillance ke kita itu selalu ada temuannya ada. Jadi mungkin itu juga karena memang kerjaan mereka gitu, kalau berkunjung tidak ada pertemuan tidak kerja gitu ya. Jadi itulah makanya kenapa ada perbaikan terus-menerus. Itu. Nah, ini yang harus disiapkan juga mengenai acuan dokumennya. Nah, dokumennya itu tadi panduan mutu level 1 itu undang dasarnya lah gitu ya. Kemudian mukadimahnya ya. Kemudian prosedur mutu itu adalah lebih menjelaskan apa yang ada di dalam panduan mutu, kemudian instruksi kerja saja yang kita daftarkan, kita siapkan, itu level 3, kemudian formulir-formulir rekaman ketika kita melakukan analisis, menimbang berapa, kemudian menetapkan titrasinya berapa, gitu, kalau kita lab pengujian. Nah, tentu dokumen mutu, prosedur mutu, kemudian tadi ada instruksi kerja, tidak terlepas dari kegiatan kita mendokumentasikan peralatan. Peralatan yang kita punya itu harus semua manual booknya harus sudah ada semua. Sudah ada, jangan sampai tidak ada itu semua. Kemudian riwayat perawatannya, kemudian perkiraan biaya perawatan dan lain sebagainya itu juga harus kita punya catatan. Identifikasi tentu kita harus ditempelkan di dalam alat, mungkin itu sudah hatam lah teman-teman di sini ya. Itu mengingatkan saja. Kemudian kita juga punya database dari peralatan itu, isinya itu nilai investasi berapa, umur berapa, beban kerjanya bagaimana, penyusitannya juga kita hitung. Kemudian kalau memang sudah dia perlu untuk dihapuskan ya kita hapuskan. Spesifikasi nama jenis, kemudian kondisi kinerja aset, lokasi juga di mana, itu harus juga kita punya database-nya. Jadi ini yang kita siapkan. Saya rasa pelan-pelan teman-teman bisa lah ini untuk menyiapkan ini. Nah, hierarkinya dokumen sistem mutu itu, panduan mutu itu secara global memuat kebijakan lab, kemudian tadi struktur organisasi, uraian juga ada. Jadi tadi udah saya contohkan semua tuh yang ada di panduan mutu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti saja itu nama labnya nanti ya. Bu Yeni. Jadi tinggal mau tidak mengerjakannya gitu. Makanya nanti mungkin ada setelah ini Pak Arfan ada tugas buat teman-teman. Yang penting adalah setelah dari sini bisa apa gitu. Misalkan kita bisa mengaudit lab kita masing-masing. Karena yang tahu kan lab kita. Jadi kita nanti ada tugas mengaudit kesiapan lab kita masing-masing, permasalahannya apa.
dituangkan sendiri, kemudian permasalahannya diselesaikan sendiri. Nanti mungkin itu dikumpulkan, ya entah kalau kebijakan panitia sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat itu bagus supaya terpacu pada mengerjakan gitu. Tapi itu mangga dikembalikan ke panitia. Kemudian prosedur mutu. Nah, prosedur mutu tentu tadi bagian yang memperjelas dari panduan mutu, memerinci tanggung jawab, pengendalian prosedur kerja, menjelaskan pelaksanaan komitmen dalam bentuk dokumen, kemudian berisi prosedur pelaksanaan dari yang diharuskan. Nah, kalau ruang lingkup tentu apa yang kita ajukan, ruang lingkupnya apa saja, di kami tadi 5, kemudian tujuan prosedur, definisi istilah, referensi pendukung, uraian prosedur, kemudian pelaksanaan langkah ke depan, IKA dari alat. Nanti ada contoh-contohnya. Kemudian kalau formulir tadi rekaman ya, file-file standar gambar atau apa saja yang kita kerjakan harus ada formulir rekaman. Nah, panduan mutu biasanya hanya satu, karena memang satu. Itu adalah sebagai undang-undangnya ya, undang-undang dasarnya. Nah, kalau prosedur mutu bisa lebih dari satu, ya tergantung dari parameternya, menjelaskan dari panduan mutu. Nah, instruksi kerja juga tergantung dari parameter akreditasi yang kita daftarkan, formulir juga tergantung dari sistem kerjanya, dokumen pendukung juga tergantung parameternya, dan dokumen eksternal juga tergantung dari parameter akreditasinya. Nah kalau ini bedanya manual, prosedur, instruksi kerja, kadang-kadang kita kebalik-balik ini ya. Jadi ini diperjelas saja. Kalau manual itu biasanya dalam satu sistem cuma ada satu manual. Tapi ketika dia sudah jadi prosedur, dalam satu manual terdapat beberapa prosedur. Dalam prosedur, kemudian ada instruksi kerja, dalam satu prosedur terdapat beberapa instruksi kerja. Jadi dalam interaksi juga proses dan lain sebagainya lebih rinci ya instruksi kerja. Nah ini kalau definisi rekaman saya rasa nanti kita bisa baca saja, itu semua kegiatan baik yang diterima dipelihara oleh laboratorium harus ada bukti rekamannya. Ini bagian dari ISO, pengumpulan data juga demikian, identifikasi, pemberian indeks dan lain sebagainya, pengarsipan perlu. Itu rekaman dipelihara biasanya 4 tahun. 4 tahun ya. Kalau kita juga harus melakukan audit internal, kaji ulang manajemen dan uji profisiensi atau uji banding. Nah, itu wajib. Jadi ketika ada asesmen yang datang, kita suka ditanya, ini data ini presisi atau tidak, kemudian hasilnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, dari mana? Nah, bisa dari verifikasi kita sendiri, kemudian ketertelusuran, ada lagi adalah yang paling sering itu adalah uji profisiensi, jadi kita bandingkan dengan lab lain. Nah kalau kami di Pakan Ternak itu, kita biasanya ada uji profisiensi tiap tahun, kami dengan lab mutu pakan. Nah lab mutu pakan itu di bawah Departemen Pertanian, dan dulu yang mengelolanya itu adalah trainingnya di tempat kami gitu ya. Jadi dia ke tempat kami dulu, setelah itu karena mereka biayanya dibiayai oleh departemennya kenceng, dia duluan yang akreditasi. Malah sekarang dia yang menjadi penyelenggara uji profisiensi, malah lab saya yang ke sana gitu. Padahal dulu orangnya di training di kami gitu. Jadi ya itulah siapa yang duluan saja kan. Tapi kita alhamdulillah kami ada sebagai ditetapkan sebagai lab expert. Jadi kalau uji profisiensi nanti ada istilah lab expert. Jadi lab yang memang menjadi rujukan. Nah, ketika misalkan peserta uji profisiensinya ada 100 lab seluruh Indonesia, maka lab unggulannya, lab yang dianggap memang sudah dia setiap uji profisiensi selama 3 tahun itu tidak ada yang outlier, hasilnya itu inlier terus, itu akan ditetapkan sebagai lab rujukan atau expert. Nah, lab 5 data dari kelima lab itu sebelum kita bandingkan dengan yang lain, itu yang di homogenitas, diuji homogenitas, diuji robustnya dan lain sebagainya. Nah dari hasil itu dapatlah hasil uji yang ada standar deviasinya, kemudian ada jet score-nya dan lain sebagainya. Nah dari situ maka lab-lab lain merujuk ke hasil yang lab yang 5 expert tadi. Ketika hasilnya
Misalkan kita kalau di kami menganalisis hasil uji itu sampelnya kita dapat dari mereka. Jadi dikasih kode saja dari sebagai provider lab uji profisiensi, kita dapat contoh, dikasih kode, kemudian kita laporkan hasilnya. Nah, hasilnya itulah yang dibandingkan dengan hasil yang lab expert tadi. Nah, ketika dihasilkan, ternyata ada dua kemungkinan, outlier dan inlier. Kalau inlier itu masuk di dalam deviasi hasil analisis. Kalau outlier berarti jauh dari hasil analisis. Nah, itu ketika outlier itu ada diperingatkan, ada sudah memang harus tindakan perbaikan. Nah, itu uji banding merupakan satu hal yang perlu, sehingga ketika nanti ada assessment akan ditanya mana hasil uji bandingnya. Dari 5 itu masuk semua inlier semua atau tidak. Ketika tidak masuk itu yang akan dicecer pertanyaannya. Ini kenapa tidak masuk? Kenapa di mana perbaikannya? Bagaimana hasilnya sekarang dan lain sebagainya. Jadi uji banding itu harus benar-benar kita lakukan supaya semuanya inlier semua. Penyimpanan juga penting. Itu juga asesmen akan melihat bagaimana penyimpanan sampel di kita. Pembuatan cadangan rekaman juga itu penting, dikelompokkan menurut status aksesnya. Rekaman diizinkan harus personel khusus, kemudian rekaman dilakukan oleh personel yang berhak melakukan. Jadi tidak semua orang bisa mengakses rekaman kita. Nah, ini yang sering koreksi ya. Jadi kalau kita data logbooknya itu tentu kita misalkan kalau di sini contohnya pH, ketika pH-nya kita menulis pertama 6,8, ternyata pH-nya 6,3. Nah, itu tidak boleh dihapus. Tidak boleh ditebelin gitu ya. Itu temuan itu. Maka yang benar adalah dicoret sama dengan 6,3 tanda tangan pakai tanggal. Jadi itu. Jadi ketika kita nanti kita akan diakses, data-data seperti ini pun dilihat gitu. Kalau itu kita ditebelin aja, itu udah temuan gitu. Nggak boleh. Ya. Jadi yang benar begitu. Apapun nilainya, ini contoh hanya pH saja. Jadi tanda tangan pakai tanggal. Nah, itu pun dilihat oleh asesmen. Nah, pemusnahan juga harus kita atur, bagaimana pemusnahannya, dilakukan oleh siapa, kapan dimusnahkan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kalau di kami, instruksi kerja penerimaan sampel, misalkan ya. Tujuannya untuk apa, kemudian ruang lingkupnya apa, kemudian tanggung jawab siapa, kemudian referensinya itu mengacu ke ISO, definisinya apa, prosedur. Kemudian rekaman terkait ada di dalam panduan prosedur mutu nomor berapa. Nah ini ketika Bapak Ibu akan membuat atau daftar, maka ini juga bisa diadopsi, tinggal diganti saja itu nama labnya, logo dan lain sebagainya. Dan ini tindakan perbaikannya yang di atas tuh nomor dokumen harus ter-record, kemudian edisinya edisi kapan, kemudian direvisinya kapan itu harus ter-record. Jadi di yang saya ini dokumen edisi pertama dibuat tahun 2014 ketika kita daftar, kemudian direvisi tahun 2017. Jadi itu yang tadi perbaikan terus-menerus. Jadi ini tinggal diadopsi saja, nanti kalau Bapak Ibu akan akreditasi. Itu contoh-contoh dokumen. Itu juga contoh-contoh SOP juga demikian. Ini sebenarnya contoh SOP ini bisa juga kita jadi buktikan bukti fisik ya. Jadi yang bersama dengan bukti fisik PLP sebenarnya ketika kita diakreditasi, kita akan mengajukan bukti fisik sudah relatif lebih gampang gitu ya. Jadi itu keuntungannya. Saya juga 2 kali ngajuin tidak ada masalah. Tinggal yang terakhir saya mau mengajukan ke 4C. Ya. Itu. Kayaknya belum ada yang 4C di Indonesia. Pecah telur dulu ya. Nah itu nanti kalau itu nanti kita bicarain besok strategi supaya kita diakui gampang tim penilai itu meng-ACC gitu besok lah kita itu. Nah ini ya yang saya tadi ceritakan. Waktunya masih panjang kan Pak ya? Masih lumayan ya.
setengah jam ya? Berapa? Oh iya ya, oke. Nah ini jadi lebih ke sekarang ke aplikasi. Nah ketika kita ada verifikasi dari asesmen datang, mereka datang, kemudian mereka melihat acuan ketidaksesuaian namanya. Itu bisa dilihat ada poin 41. Sebenarnya ini rahasia ya, tapi ya demi kita untuk ada yang terakreditasi lah di Undri. Ini yang datangnya asistennya Badiar itu kebetulan juga dari IPB, ya, ketua timnya. Jadi tadi sampaikan ada 2, yang satu lagi tenaga ahli. Nah biasanya kalau yang ketua timnya itu dari kannya. Kalau yang tenaga ahli itu biasanya pensiunan yang mereka tadinya sebagai manajer mutu katanya, gitu. Manajer teknis dulu, manajer mutu, kemudian dia ikut jadi asesor kan, maka nanti ikut ujian jadilah asesor kan gitu, kayak Pak Komar gitu ya. Makanya saya jadi manajer mutu gitu, tinggal ikut satu lagi gitu, jadi asesor kan gitu. Jadi jenjang-jenjangnya itu, dan itu relatif biasanya dari lab yang sudah terakreditasi karena dia sudah punya pengalaman ketika dia mengajukan seperti apa jerih payahnya, berdarah-darah gitu ya. Ketika dia jadi asesor dia paham gitu. Nah ini yang datang ke saya itu adalah itu ternyata di lab saya itu ini pada surveillance ya. Jadi asesmen itu yang pertama itu ketika asesmen awal, ketika kita daftar namanya asesmen awal, itu ada di atas ya. Ini bisa ini ya. Kemudian asesmen ulang, kedua kali dia datang. Kemudian surveillance ketika mereka datang yang ketiga kali. Nah masih ditemukan uraian ketidaksesuaian kategori 2. Jadi ada K1, K2, K3. Kalau K1 itu sudah tidak ada ampun lagi. Jadi kita biasanya di blacklist pada parameter yang bersangkutan. Misalkan kadar abu gitu ya, atau kadar air lah yang umum ya. Ternyata opennya rusak ketika dia datang. Itu K1. Jadi selama itu berarti data yang Bapak Ibu keluarkan, apalagi dikasihkan ke pelanggan, itu udah menyalahi, itu K1. Itu dihapus nanti. Tidak boleh menyatukan logo kan. Jadi kalau K1. Makanya kalau di sini masih K2, itu masih ada tindakan perbaikan. Nah K2 apalagi K3 itu biasanya yang lebih ringan. K2 itu sedang lah. Nah, ditemukanlah uraian ketidaksesuaiannya, ada identifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan yang mungkin timbul dari kegiatan dari yang terkait dengan kegiatan tersebut, atau yang terkait dengan personal, dan lain sebagainya. Akar permasalahannya itu bisa dibaca dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat bagaimana cara memenuhinya ketika itu kita temukan. Nah ini yang poin 1, poin 3 lah ya. Ini tadinya temuan juga, belum di warna kuning itu masih belum terpenuhi, itu ketika kita sudah belum memperbaiki warna kuning. Tetapi yang poin 3 itu sudah kita perbaiki, maka di akhirnya itu adalah memenuhi. Poin yang ketiga, klausul 5.2, laboratorium belum mengidentifikasi manajemen yang memiliki tanggung jawab keseluruhan terhadap laboratorium terkait telah terjadinya pergantian personel. Nah itu yang tadi itu. Jadi pada saat mereka datang, kita itu sudah ganti personel, kita juga nggak nyadar itu akan ditanya gitu. Begitu nanya ke saya, manajer mutunya mana? Saya, padahal di situ manajer mutunya masih Pak Anuraga gitu ya. Temuan gitu. Temuan. Nah itu jadi temuan, maka harus dilakukan perbaikan. Maka kita melakukan perbaikan dengan memperbaiki struktur organisasi yang lama, dengan menyertakan SK tugas untuk masing-masing. Jadi kita buatkan lagi SK, kita minta ke ketua departemen, dicap, kita kasihkan lagi ke mereka, maka hasilnya di poin 3 memenuhi gitu. Begitu. Jadi, nah hal-hal itu mungkin tidak akan sepulgar itulah kalau kita pelatihan ISO ya. Nanti kalau ini kita langsung ke prakteknya begitu ya, perbaikan. Kita lihat lagi perbaikan yang berikutnya. Nah di klausul poin 4, klausul 6.22, 623, 624, laboratorium belum mendokumentasikan persyaratan kompetensi untuk setiap fungsi yang dapat memperoleh hasil kegiatan.
Ya, persyaratan kompetensi seperti ijazah, kemudian SK itu masih disimpan secara pribadi. Nah, jadi ketika mereka datang ke kami, itu data-data ijazah dan lain sebagainya masih di meja kami masing-masing, di laptop kami masing-masing gitu. Itu juga temuan. Nah, sehingga harus dikumpulkan di satu bank data yang memang untuk ISO 1705 di lab kita. Nah, makanya laboratorium tindakan perbaikannya mengumpulkan dokumen pendukung seperti ijazah, sertifikat, pelatihan ISO terlampir. Ya, jadi kita terlampir, kita kirimkan ke mereka, maka tindakan verifikasi tindakan perbaikannya memenuhi. Jadi hal seperti itu ya. Laboratorium belum memiliki prosedur terkait penentuan persyaratan kompetensi pemulihan personel, padahal sebenarnya ada gitu ya, masih di masing-masing. Membentuk dan menetapkan syarat-syarat kompetensi. Kemudian bukti pemberian kewenangan terhadap personel untuk melakukan kegiatan itu tidak dapat ditunjukkan. Jadi ketika mereka minta itu job deskripsi waktu itu, ternyata sebenarnya ada, kita cari-cari temuan lah gitu. Nah, itu harus juga, itu kita sudah juga menyiapkan gitu ya. Jadi masih ada di personel masing-masing, maka itu harus disiapkan di dokumen mutu yang kita kumpulkan. Kemudian temuan berikutnya adalah ruang laboratorium uji sudah memiliki exhaust 1 unit dekat ruang asam. Namun untuk kenyamanannya kerja masih kurang ya. Jadi dia datang, wah ini kurang nyaman, temuan gitu ya. Jawabannya apa? Laboratorium melengkapi kipas exhaust untuk kenyamanan kerja terlampir, kita fotokan, kita kirim ke mereka. Itu tindakan-tindakan simpel, tapi kalau kita tidak tahu ngejawabnya, bahasanya pusing juga gitu ya. Dan ini itu yang dilakukan ketika kita memang akan diakses oleh dari asesorkan ya. Kemudian contoh temuan lagi adalah laboratorium belum mempunyai program pemeliharaan alat penunjang seperti AC, lemari pendingin, dan lain sebagainya, maka kita membuatkan rekaman pemeliharaan alat, terlampir kita kirimkan. Kemudian, nah ini juga ya, ditemukan lemari bertuliskan penyimpanan bahan kimia, tetapi isinya bahan gelas, temuan juga. Jadi kita kadang-kadang sedikit ya, padahal tadinya itu lemarinya lemari bahan kimia memang, cuma labelnya belum diganti. Nah itu temuan, nah, kita menyediakan lemari khusus untuk bahan kimia, cairan, kita ganti lagi aja logonya gitu, kita foto, kita kasihkan. Nah hal-hal itu mudah-mudahan ketika lab Bapak Ibu akreditasi jadi pelajaran. Jadi oh ini loh di tempat saya kemarin jadi temuan, di lab Bapak Ibu jadi sudah bagus lah gitu. Jadi mendingan dapat contoh yang jelek Bu daripada contoh yang sudah itu malah bingung nanti. Banyak nih temuannya ya. Tempat penyimpanan sampel tidak dilengkapi dengan alat pengukur suhu. Nah, itu yang gitu. Ya, akhirnya kita rekaman pemantauan suhu. Jadi perlu. Jadi setiap itu kita buatkan rekaman pemantau suhunya. Tiap hari tuh. Hari ini suhunya berapa, kemudian catat taraf. Kita lampirkan, kita serahkan, akhirnya terpenuhi. Kemudian, nah ini sertifikat COE ya. Bahan kimia yang digunakan tidak bisa ditunjukkan. Jadi mereka akan menanyakan juga COE-nya. Nah, akhirnya ketika mereka akan datang, ya datang lagi asesmen berikutnya, kita sudah tahu ya, udah kita kopikan aja kalau kita minta ke supplier untuk ada setiap mereka kirim bahan kimia, kita minta COE-nya ya gitu. Jadi terpenuhi. Prosedur kualifikasi, seleksi, dan evaluasi pemasok belum mengakomodir kriteria relevan untuk pemasok. Nah, pemasok juga diperhatikan karena memang itu ada di dalam acuan panduan mutu kita, padahal kita yang membuat juga prosedur mutunya. Tapi mereka nanyakan acuan 661 ini ada tidak? Ternyata tidak ada. Maka kita membuat prosedur kualifikasi serta kriteria pemasok. Kita harus menentukan kriteria pemasok itu harus memang perusahaan yang punya SIUP CP untuk bahan kimia dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian bukti implementasi proses pemasok dan lain sebagainya ini menyangkut penyedia barang yang jadi panitia barang ini berhubungan.
Jadi itu juga diatur di dalam akreditasi, ditanyakan oleh asesmen. Nah, yang ke-10 yang sudah terpenuhi, sebenarnya sudah terpenuhi, cuma ini contoh yang saya dapatkan sengaja tidak saya itukan yang belum terpenuhinya. Untuk pengajuan parameter kadar air dan kadar serat kasar laboratorium terakreditasi, kadar protein lemak kasar, namun dalam prakteknya sehari-hari berdasarkan metode modifikasi. Nah ini banyak nih. Jadi di tempat saya juga saya melakukan modifikasi prosedur. Nah itu jadi temuan ketika itu tidak kita lampirkan dokumen untuk modifikasi itu. Nah, jadi kita tadinya dikira nggak ditanya gitu ya, ternyata ditanya. Ini modifikasi ini alatnya apa dan sebagainya, kemudian keterterusannya, metode verifikasi, metode telusurnya seperti apa, validasi metodenya seperti apa. Nah, waktu itu belum ada. Nah, setelah itu kita adakan bukti validasi metode terhadap prosedur yang kita modifikasi. Baru terpenuhi gitu, dari hal-hal seperti itu. Kemudian yang 12, rekaman personel belum terrekomendasi secara baik, itu sih gampang ya. Yang 13, lab telah melakukan audit internal pada tanggal 17 sekian, berdasarkan rekaman, ada ketidaksesuaian belum mengidentifikasi akar penyebab masalah. Maka kita lakukan revisi form audit internal dengan menambahkan akar penyebab masalah tindakan korektif. Jadi ini berhubungan dengan audit internal, arti audit internal seperti apa, akan saya jelaskan. Nanti ada contoh-contoh kasus ya. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang berhubungan tadi ke audit internal. Nah, laboratorium yang akan mengajukan ISO 14025 itu harus melaksanakan audit internal dan melaksanakan kaji ulang manajemen. Nah, formulirnya seperti apa? Kalau berbicara audit internal, pelatihannya butuh 1 hari ini, Pak Retman ya. Cuma kita yang simpelnya saja yang kita tahu lah gitu. Jadi kalau kita akan audit internal, form ini yang disiapkan. Ada namanya lembar temuan ketidaksesuaian. Kemudian di situ areanya area siapa? Manajer administrasi. Nah, kenapa manajer administrasi? Karena di prosedur mutunya disebutkan yang mengaudit internal itu kewenangan manajer administrasi. Maka di sininya harus manajer administrasi. Kemudian tanggal auditnya kapan? Kemudian tim auditnya siapa saja? Kemudian tujuan auditnya apa? Kita centang. Terus apa yang ditemukan di dalam audit? Jumlah ketidaksesuaiannya ada berapa? Di sini di lab kami ada 3. Maka kita sebutkan 3 yang tidak sesuai itu adalah secara umum apa saja. Nah ini ya. Jadi lembar temuan ketidaksesuaian ketika kita lab mengadakan audit. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan ini ya, ini contohnya. Jadi nanti tinggal kasusnya saja ketidaksesuaiannya apa. Nah kalau yang kami itu belum ada formulir evaluasi personal, jadi belum dibuat. Maka kita membuat formulir evaluasi personal. Kalau di kami itu yang kemarin ya. Kemudian ada di klausul acuan ketidaksesuaian 6.4, instruksi alat kerja open tipe sekian, belum dibuat formulir evaluasi yang bekerja di dalam open tersebut. Jadi secara berita acaranya belum dibuat pemusnahannya. Gitu ya. Kalau di dalam akhirnya membuat instruksi kerja. Jadi yang nomor ini belum ada instruksi kerja, maaf ya. Jadi yang belum dibuat instruksi kerja, kemudian kita membuat instruksi kerja. Jadi simpel-simpel saja audit itu. Kita menemukan uraian ketidaksesuaiannya apa, akar penyebabnya apa, koreksinya apa, tindak perbaikannya apa. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Jadi nomor 1, kemudian acuan ketidaksesuaiannya, nanti itu melihat acuan ketidaksesuaian nanti akan saya sampaikan. Kemudian 74 belum ada formulir berita acara pemusnahan sampel. Jadi kalau sampel dimusnahkan ada berita acaranya, maka kita buatkan berita acara. Nah kalau ini adalah laporan ringkas audit internalnya. Ini nanti di tugas tidak usah kesinilah.
tapi nanti contohnya ini sudah ada. Yang penting yang tadi, dan ini, tindakan verifikasi, tindakan perbaikan audit internal. Jadi ketika asesmen datang, kita pada saat melakukan audit internal ditemukan apa saja, maka harus ada verifikasi tindakan perbaikan audit internal. Nah, ketua timnya siapa, kemudian auditornya siapa, kemudian tanggal berapa melakukan auditnya, kemudian temuan ketidaksesuaian, kemudian tindakan perbaikannya membuat formulir evaluasi, tanggal perbaikannya berapa, hasil verifikasinya efektif atau tidak, dilaporkan. Jadi yang 3 pertemuan itu kita laporkan pakai formulir ini. Jadi nanti tinggal diganti saja. Yang Bapak Ibu itu adalah kop suratnya, kemudian nomor dokumennya nanti silakan saja disamakan boleh, kemudian tanggalnya mungkin tanggal sekarang, kemudian diperiksa oleh siapa juga masih sama, nanti ketua timnya siapa, dilihat Bapak Ibu yang memang layak sebagai ketua tim, kemudian yang auditornya siapa, kemudian acuannya tentu ke ISO 7025, inilah verifikasi tindakan perbaikannya. Sehingga Bapak Ibu sudah tahu kalau audit internal inilah formulirnya, jadi minimal itulah tahu. Satu lagi yang nah ini yang klausul acuan SNI 17025. Jadi poin-poin yang tadi kalau Bapak Ibu membaca ada 6.1, 4.1 itu ada di sini. Jadi kalau kita mengaudit itu tinggal melihat acuan nomor 4.1 legalitas organisasi ada tidak. Kalau ada centrang yes, ya, yes. Struktur organisasi centrang, uraian tugas. Nah ini merupakan suatu acuan kelengkapan lab Bapak Ibu di sini lihatnya. Jadi di sini semua sistem manajemen mutu, pengendalian dokumen, kaji ulang manajemen, kemudian subkontrak, pembelian jasa dan pembekalan, kemudian pelayanan kepada pelanggan, pengaduan pelanggan, pengaduan pekerjaan yang tidak sesuai, tindakan perbaikan, pengendalian rekaman dan lain sebagainya, itu adalah klausul-klausulnya. Jadi tinggal dibaca di sini, nanti klausul itu masuk kemana, tinggal disesuaikan. Nah itu ketika audit internal, bawa checklist ini. Centreng. Kalau sudah sesuai, berarti sudah ada, tapi bukti fisiknya mana itu yang paling penting. Fisiknya. Nah ini masih banyak ya, sampai 16 parameter acuan SNI itu, sampai yang terakhir kalau ada khusus apakah semua prosedur manajemen mutu sudah sesuai antara yang tertulis dengan yang dikerjakan itu klausul khusus, apakah manajer mutu mempunyai kompetensi yang memadai, misalkan dia tidak pernah ikut seperti sekarang ya, ikut pelatihan ISO 17025, sertifikatnya sudah dianggap memadai ketika memang ada sertifikat ikut workshop ini. Itu juga salah satu syarat, kita akan ditanya dapat sertifikat apa saja, itu pengaruh banget. Jadi judul menentukan juga kelengkapan ketika asesmen akan mengaudit kita. Kemudian persyaratan teknis ya, uraian tugas tadi kan sudah ada, kompetensi sudah ada, kondisi akomodasi seperti tadi dan lain sebagainya, metode pengujian harus ada, peralatan dan lain sebagainya. Kemudian penanganan sampel tadi sudah saya contohkan bagaimana instruksi kerja sampel, jaminan mutu dan lain sebagainya. Itu. Nah, satu lagi adalah kaji ulang manajemen. Ya, jadi kaji ulang manajemen itu adalah kita mengkaji ulang ketika 1 tahun itu ada perubahan personal atau tidak, atau ada hal-hal yang menyangkut di lab kita itu menjadi temuan atau menjadi simpangan, misalkan alatnya rusak, kemudian kita harus perbaikan dan lain sebagainya, ditentukan. Di sini sudah saya tentukan mengkaji ulang itu. Biasanya kaji ulang manajemen itu di akhir tahun, September, Oktober gitu. Kalau audit internal biasanya di awal tahun. Jam berapa sekarang, Pak? Baru masih ada waktu 10 menit lagi. Oke. Jadi ini contoh kaji ulang manajemen. Jadi kalau Bapak Ibu, apa sih kaji ulang manajemen?
Jadi kalau kita lihat formnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini adalah contoh di kami yang sudah juga bisa lolos verifikasi asesmen ketika asesorkan ke kami. Jadi nomor, materi pembahasan, komentar, tindak lanjut atau peningkatan, sumber daya yang diperlukan, penanggung jawab. Nah, misalkan kita lihat hasil kaji ulang manajemen, bahasa yang E, hasil audit internal 2017, hasil temuan audit ada belum terdapat formulir evaluasi dan lain sebagainya, maka kita sampaikan pembuatan form evaluasi personal, kemudian evaluasi personalnya, penanggung jawabnya manajer administrasi. Jadi semua harus selaras tuh. Dari tadi berita acara yang di audit internal, kemudian juga sampai tindakan perbaikannya seperti apa. Kemudian asesmen oleh badan eksternal akan dilakukan asesmen surveillance ke-1, kita harus menghubungikan, kita juga sudah tahu standarnya kapan kita harus menghubungikan asesmen berikutnya. Kemudian pengaduan itu juga harus kita identifikasi apakah selama ini ada pengaduan pelanggan yang ke kita yang mengeluh hasil analisis misalkan, atau labnya lama mengeluarkan hasilnya, itu kalau ada harus disampaikan. Dan itu tindak lanjutnya seperti apa harus kita lakukan. Nah, di kami ada klausul efektivitas peningkatan. Jadi komentarnya dilakukan peningkatan personal melalui pelatihan. Nah, itu pun ditanya, apakah tahun ini lab ini personalnya ada yang ikut pelatihan atau tidak? Nah, kalau tidak ada juga itu dianggap temuan ketiga ya, K3. Jadi ringan, tetapi ini temuan yang mana harus mengikuti pelatihan dianggarkan. Jadi ketika kita sudah terakreditasi, itu untuk mengikuti pelatihan itu suatu hal yang diharuskan juga. Jadi tetap bergantian. Misalkan ada 3 personal tahun ini si A, tahun berikutnya si B, itu akan menjadi pertanyaan dari mereka. Nah, kita berarti di dalam tindakannya adalah mencari sumber informasi pelatihan. Jadi itu kaji ulang manajemen. Nah, itu mengenai ISO 17025 yang terjadi di lab kami. Kemudian kalau PPLPI, karena saya sebagai ketua umum ingin menyampaikan updating PPLPI yang terupdate itu adalah yang ini. Ya. Jadi sekarang itu tinggal 34 hari lagi kalau tidak salah ya, bahwa Bapak Ibu harus mengisi MySub BKN. Di situ ada harus keterangan aktif organisasi. Nah, tentu ini kami PPLPI akan mengeluarkan surat keterangan aktif berdasarkan memang aktif atau tidak Bapak Ibu di organisasi. Jadi mungkin nanti akan BKSI menyampaikan di PPLPI. Kita akan membuat keterangan nanti sehingga nanti tinggal yang simpel saja mengisi deadline-nya apa yang dikeluarkan oleh organisasi, bidang organisasi. Nanti Bapak Ibu tinggal ngeprint kalau memang aktif. Kan aktif itu ada yang sebagai peserta saja, tapi yang lainnya tidak aktif gitu. Dan itu batasan aktifnya akan kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti tugasnya ini ya, nanti untuk sambil nanti kedua, nanti formulirnya akan saya sampaikan nanti ke Pak Ratman untuk teman-teman mengisi, hingga mencontoh saja dari yang sudah tadi saya sampaikan. Membuat laporan hasil audit internal ini dari labnya masing-masing, karena masing-masing kan alatnya beda, kemudian kondisi di lab Bapak Ibu juga beda, maka minimal kita sudah punya bagaimana sih mengaudit lab kita mendefinisikan itu adalah suatu temuan, kita mendefinisikan temuan itu juga kita sebelum orang lain melihat, sebelum asesmen datang, kita juga memperbaiki sampai efektif temuan itu selesai kita kerjakan juga, meskipun masih di dalam rancangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sementara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pak. Bapak Ibu peserta yang berbahagia dan hebat-hebat,
kita dapat bocoran dari narasumber kita, Pak Sofyan. Ini tinggal kita aplikasikan aja sebetulnya. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Suratman, ini ada di PR besar gitu Pak Suratman. Apa sih kita ajak bareng-bareng ke lalu beliau langsung gitu. Nah itu. Mungkin ada yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu, kita diskusi sama-sama. Juga teman-teman yang ada di Zoom bisa diskusi. Kalau kita buka pertanyaan cukup dua dulu untuk sementara, dua pertanyaan dulu. Kita mulai dari yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu silakan. Oke, dari Pak. Dari apa Ibu bisa ada mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, saya Sabri Boy, saya PLP di Universitas Perikanan dan Perikanan Siau. Pertanyaan saya sederhana aja sih Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa lama maksimal atau minimal waktu untuk mempersiapkan semua dokumen untuk persiapan akreditasi ini Pak, berdasarkan pengalaman yang Bapak lakukan. Yang kedua, pertanyaan saya, kira-kira dokumen apa yang paling sulit atau yang lebih dahulu didahulukan Pak? Apakah boleh berdasarkan urutannya atau bisa kita lompat-lompati dulu gitu Pak? Demikian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Langsung. Ya langsung aja ya. Ya. Baik Bapak Ibu, baik yang di ruangan ini maupun yang di Zoom, di online. Pertanyaan Pak Sabri Boy dari F. Undi, berapa lama minimal mempersiapkan waktu untuk ISO gitu ya? Minimal ya, ini minimal. Jadi kalau sudah minimal, sebenarnya kalau kita mempersiapkan ISO itu tergantung dari kesungguhan kita. Itu kuncinya. Kalau kita sungguh-sungguh, batasan minimal maksimal itu nggak berlaku ya. Tapi kalau kita secara general tadi itu 6 bulan. Itu kalau 6 bulan itu kita siapkan secara konsisten itu bisa. Karena dari 6 bulan juga asesmen itu akan melihat data-data tadi di awal saya sampaikan. Nah dari 6 bulan itu kan kita pertama rapat dulu lah, rapat kemudian kita sepakatan dengan personal di situ, menentukan dulu apa parameter yang kita inginkan. Kemudian tentu kita melihat potensi dari alat kita, alat apa saja yang lengkap banget, baik itu tadi ya ada kalibrasinya dan lain sebagainya. Kalaupun belum ada pada saat bulan itu, biasanya kalau kita mengkalibrasi ke tempat lain yang memang mereka laboratorium itu terpenuhi 6 bulan. Jadi cukup biasanya 3 bulan selesai, ada yang 2 bulan. Ya. Kalau di kami 2 bulan sudah selesai, sehingga kenapa saya bilang 6 bulan? Kalaupun alat itu belum dikalibrasi, ketika kita akan mendaftarkan parameter itu untuk jadi parameter yang diakreditasi, cukup untuk kalibrasi karena titik selamanya itu di situ. Kemudian kalau kita mau uji banding juga berprofesiensi, cukup juga 6 bulan. Jadi kita bisa mencari di mana yang sesuai dengan keilmuan masing-masing kan. Kalau kami tadi karena repakan itu mengajunya ke Departemen Pertanian karena mereka yang memang mempunyai pengawasan mutu pakan. Nah, kalau misalkan perikanan masih bisa juga itu ya di pakan perikanan kalau memang bisa ikutkan proximat itu bisa juga ikut uji profesiensi yang oleh pakan bisa pakan ikan. Itu jadi kalau 6 bulan cukup sebenarnya kalau kita konsisten.
Kemudian dokumen apa saja yang didahulukan? Sial banget. Sebenarnya itu kalau kami, pengalaman kami itu yang gampang dulu gitu, menyiapkannya. Kalau kita yang susah dulu, gitu, mentok udah malas duluan. Gitu. Jadi saya yang gampang dulu bikin formulirnya gitu. Nah, tapi tentu tadi kita kan parameternya sudah tentuin air, abu, protein, serat kasar. Nah, udah kadar air untuk formulirnya udah ada belum nih untuk formulir data hasil analisisnya, kemudian logbooknya. Berarti kan kalau kadar air hanya open, timbangan analitik dan open. Nah, logbook opennya kita siapkan. Berarti nolnya dari 6 bulan itu kan. Kemudian taruh di situ logbooknya, nanti sejak ada orang nimbang udah mulai dicatat tuh. Kemudian tanggal, misalkan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 1 Oktober lah misalkan. Oktober kita buat logbook, kemudian sudah disimpan di situ logbook untuk analytical balance. Kemudian kita siapkan juga logbook untuk open. Jadi nulis Mas Boy tanggal sekian menimbang saraf. Nah itu yang kecil-kecil itu. Jadi formulir itu kita siapkan. Kemudian apalagi instruksi kerjanya. Instruksi kerja kita buat, tempelin situ sampingnya. Jadi yang kecil-kecil dulu sambil kita membuat nanti panduan mutu. Nah panduan mutu banyaklah contohnya gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Itu jadi yang termudah dulu baru ke yang lebih sulit. Terima kasih. Oke, Pak Boy. Dan dapat jawaban juga Pak Boy. Mulai. Yuk silakan Bu untuk yang pertanyaan kedua itu. Mumpung semua langsung pelaku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Saya juga dari Fakultas Perikanan. Oh ya, kenceng nih Fakultas Perikanan ya. Gimana ini? Ya. Di sini ada 3 yang mau dipertanyakan. 1, tadi Bapak bilang tersangkut apa SK atau surat tugas. Yang apakah yang mengeluarkan itu cukup di jurusan atau fakultas atau yang lebih tinggi? Itu 1. Atau karena kan untuk bukti kewenangan tugas seperti Bapak tadi yang untuk personel. Yang kedua mungkin ini kendala berlaku umum kayak Pak. SDM kita itu kan dilihat rata-rata kurang gitu atau sangat kurang. Terus bagaimana kita mensiasati untuk mencukupi atau menghandle personil yang ke depan ini? Apakah ada jabatan yang bisa dirangkap? Sementara tadi Bapak bilang jabatan itu ada yang tidak bisa dirangkap. Nah itu jadi pertanyaan. Terus yang ketiga, nah ini dia yang jadi undang-undang terkait anggota yang aktif. Itu kan kalau kita bicara aktif ada hak, ada kewajiban ya Pak. selama ini Mungkin rekan-rekan beranggapan sudah mendaftar, sudah jadi anggota gitu. Terus yang jadi kendala anggota PPLPI Pak. Oh. Iya, ini yang terakhir tadi ada. Nah makanya ya. Apakah cukup terdaftar sajakah sudah menjadi aktif atau harus memenuhi kewajiban yang setiap tahun? Karena menyangkut dengan jabatan saya juga. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, silakan saja Pak. Bu Nurhayati, untuk surat pertama surat tugas ya, wewenang. Kalau surat tugasnya ini adalah surat tugas dalam pengelolaan untuk pendaftaran ISO, itu kami cukup di departemen Bu. Ketua departemen. Kalau di sini ada departemen ya? Ya jurusan. Ketua jurusan kajur. Setara dengan kajur. Kami kajur, gitu ya. Jadi nggak perlu ke fakultas karena selama dan lain sebagainya. Pokoknya ketika ada asesmen yang penting ada gitu surat tugasnya gitu. Mereka itu enggak, oh ini nggak boleh dari departemen, enggak. Ada jurusan enggak. Yang penting ada ketika mereka tanya. Ini dia jadi manajer teknis, surat tugasnya mana? Kita tunjukkan. Oh, udah gitu.
Jadi cukup dari jurusan. Kemudian mensiasati SDM kurang, ya itu tadi saya sampaikan, kan di satu lab ada yang banyak, ada yang tidak ya. Kalau yang sedikit, itu kita juga sudah pernah diskusi dengan tim akreditasi, dan dia juga asesor dari RIPI, saya juga ikut di dalamnya. Kita pertanyakan sebenarnya berapa sih yang minimal ketika kita akan mengajukan ISO itu. Katanya 3 orang itu bisa sebenarnya. Jadi ketika di situ ada 3 orang, itu bisa. Gitu. Tinggal diatur tadi. Kata kuncinya adalah nanti di pengaturan wewenang mereka melakukan apa saja. Nah di situ itu tidak cukup katanya. Kemudian, kalau pertanyaan yang ketiga, anggota yang aktif tentu ini sebenarnya ranahnya bendahara. Kalau kemarin mereka bilang, ya itu yang aktif yang juga bayaran iuran tahunan. Jadi ya iuran tahunan kalau tidak salah cuma 36.000 setahun ya Pak Ratman. Jadi ya untuk pusat 36.000 ya dibagi 12 sebenarnya beli bakso juga kurang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pemaparannya, jawabannya. Semoga Ibu Nur puas ya. Cukup. Oke, coba kita masuk ke teman-teman yang ada di Zoom. Silakan. Ya. Bisa Pak. Dari siapa dulu silakan. Yang melambai tangan tadi ini. Silakan Bu Tini. Kan tangan Pak. Izin Pak, nggak mengaktifkan videonya. Suara. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya PLP dari Fakultas Keperawatan di Nia Morena. Izin bertanya Pak, ini kalau mendengar yang Bapak uraikan tadi, itu kami di keperawatan untuk merujuk kepada ISO-nya. Karena ISO untuk keperawatan itu lebih menuju ke standar rumah sakit, gitu loh Pak. Contoh kecilnya aja. Mbak Dini tidak terdengar di kami. Oh iya, nggak kedengaran ya Pak ya? Oh ya, bisa kedengaran nggak Pak? Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Ya, tentang merujuk kepada ISO standarnya Pak. Kalau kami di keperawatan itu kan kalau dilihat-lihat ISO-nya merujuk kepada standar teknis yang keperawatan 2000 sepertinya Pak ISO. Cuma kalau dilihat di sana itu lebih kepada rujukan teknis rumah sakit Pak. Dan itu kami kesulitan untuk mematchingkannya gitu loh Pak. Itu kayak mana kira-kira? Takutnya nanti ketika kita mengambil standar ISO tersebut ada inspeksi dari kannya malah nggak sesuai. Itu kira-kira gimana? Yang kedua tentang halo. Ya, silakan Bu. Oh, yang kedua ini tentang pelatihan mutu untuk tenaga kesehatan. Mungkin Bapak kira-kira tahu itu di mana ya Pak?
untuk pelatihan mutunya. Apa ke Departemen Kesehatannya langsung atau gimana? Seperti yang Bapak bilang tadi. Oke, cukup ya. Ya. Ya, saya ulang. Jadi Mbak Dini, jadi meskipun di keperawatan, apakah itu memenuhi sesuai dengan ISO 17025 tadi mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di dalam klausul ISO 17025 sebenarnya semua lab pengujian dan lab kalibrasi itu bisa mengadopsi dari manajemen mutu dari ISO 17025. Karena tidak dibatasi apakah di situ keperawatan atau keteknikan, itu selama ada pengujian atau kalibrasi, maka lembaga EIC internasional itu melakukan standarisasi manajemen mutu itu bisa dilakukan lewat ISO 17025. Itu yang saya pahami, jadi tidak bertabrakan. Kemudian yang kedua, pelatihan mutu, biasanya banyak pelatihan mutu ya, jadi bisa di tempat-tempat yang memang mereka di LSP, kemudian juga ada di lembaga-lembaga, departemen-departemen yang rutin melakukan pelatihan-pelatihan mutu. Mungkin di googling juga pelatihan mutu akan banyak keluar, di situ ada mereka kapan melakukan pelatihan itu, biasanya juga suka banyak. Di samping juga kadang-kadang PPLPI juga mengadakan pelatihan-pelatihan itu. Mungkin aktif menjadi anggota PPLPI merupakan suatu solusi. Terima kasih, mudah-mudahan puas. Oke Pak, terima kasih banyak. Sampai yang ada di Zoom, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Silakan. Sepertinya tidak ada nih Pak. Bapak Ibu, yang di ruangan ini mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi, silakan. Sambil kita menunggu teman-teman yang ada di Zoom. Ini sangat menarik sekali karena selama ini kita tahu pelatihannya itu banyak dalam bentuk tertulis, Pak. Ya. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber yang benar-benar sudah kompeten nih. Dan mengalami langsung, kemudian kita dapat bocoran-bocoran yang bagaimana yang akan kita lakukan. Saya pikir lebih cenderung kepada ini mungkin yang akan lebih cepat mengkajikan untuk ayo Bu. Ya mungkin di lab yang lain, kalau seperti di teknik mesin, di teknik mesin itu sangat jauh. Ada satu labor teman kita nanti itu di labor produksi material yang bisa dengan kesempatan. Kalau labor yang lain, kebetulan kita lebih cenderung banyak di labor untuk yang D3. D3 itu banyak lebih arahnya manufaktur sebetulnya. Kemudian nanti dengan masyarakat mungkin banyak juga sih sepertinya dari tadi teman-teman Pak kapan diadakan ini gitu loh. Kita touring jalan-jalan keliling TV sekalian tahu lebih banyak bocorannya nih Pak. Ayo, pas mudik kayaknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaannya, oke ada dari silakan. Kalau tidak ada berarti sudah pada paham ini, sudah ngerti semua. Sudah tinggal pelaksanaan ya, kita pengajuan. Oke, silakan. Ya, silakan.
Nggak apa-apa, nanti aja. Terima kasih. Salam. Mungkin menyambung dari pertanyaan Budi karena saya kebetulan dari Perawat juga, nama saya Asyik. Mungkin menyambung kalau tadi dalam pokok kajian formulir segala kita itu tadi contohnya seperti penilaian bakat, kemudian juga penilaian buku segala macam. Cuma kalau di laboratorium perawatan itu mungkin kalau di teknik mesin tadi ada seperti pembunuhan bakteria, gitu ya. Nah kalau di kami itu contohnya kayak saya pernah memegang di laboratorium perawatan jiwa. Nah di laboratorium perawatan jiwa itu nggak ada alat sama sekali, Pak. Adanya itu kami cuma komunikasi gimana caranya biar mahasiswa ini bisa komunikasi sama mahasiswa. Nah itu bagaimana kami itu biar bisa menerapkan isu ini. Nah, seperti perkataan ini itu lebih kepada manajemen dari mahasiswa. Tapi seperti itu. Terima kasih. Kalau salah, ini saya jawab langsung. Memang kadang-kadang di lab itu ada yang hal-hal spesifik, terutama apa tadi yang disampaikan di keperawatan jiwa ya, keperawatan jiwa. Itu kata kuncinya apa memang nanti itu dituangkan di dalam panduan mutunya. Di panduan mutu itu kalau memang itu nanti akan didaftarkan untuk akreditasi di 25, yang mana sih yang parameter apa yang seperti kalau tadi kan contoh-contoh yang memang umum ya, jadi di lab kimia, lab biologi dan lain sebagainya. Tapi yang tahu persis di lab keperawatan jiwa kan analis yang bersangkutan di situ. Nah parameter apa yang bisa dijadikan tolak ukur ketika itu akan kita daftarkan? Contohnya begini, di situ kan ada klausul manajemen, ya. Itu dituliskan disesuaikan dengan kondisi di laboratorium keperawatan jiwa itu. Kemudian ada kalau struktural kan umum semua, tapi ketika sudah ke teknis, nah itu yang paling bisa menyimpulkan apakah ini memang bisa untuk didaftarkan atau tidak. Tentu adalah analisnya di laboratorium itu. Jadi memang disesuaikan, tidak terlalu juga dipaksakan harus gitu ya. Ya kalau saya membayangkan juga udah tadi perawatan jiwa ya. Formulir-formulir itu ya bisa aja diatur, tapi kayaknya emang agak susah gitu ya. Tidak bisa dipaksakan juga sih Pak. Tapi selama itu ada pengujian atau kalibrasi, nah itu poinnya dua kata kuncinya. Pengujian dan kalibrasi bisa, tapi kalau tadi hanya komunikasi jiwa gitu kan, mungkin juga tidak bisa dipaksakan. Terima kasih. Ya. Terkait ISO 17025 ini lebih cenderung pada lapor uji dan kalibrasi, Pak. Ya betul. Jadi untuk teman-teman yang kira-kira tadi seperti yang di keperawatan yang berhubungan dengan komunikasi seperti ini dan sepertinya. Kita tunggu referensi terbaru seperti itu. Bu itu ada muka baru. Boleh Pak? Boleh. Kita sebetulnya habis waktunya nih. Apa? Oke. Kita pilih aja santai sebentar nanti mungkin. Ya Bu, satu pertanyaan terakhir lah Bu ya. Silakan monggo silakan. Laboratorium regenerasi kimia dan dilakukan ya Pak ya, teknik kimia. Mungkin teman-teman sendiri di sini ya, ada yang masih kaget dengan pemaparan Sekjen tadi, karena itu sudah dalam penyusunan dokumen secara umumnya ya Pak ya. Apalagi mungkin di lapor yang lain yang kita tidak ke arah sana. Jadi saya mengambil poinnya yang ini aja Pak. Kita sama-sama PRT ini pasti melakukan hal yang bagian terkecil daripada dokumen yang sudah isu tadi. Saya lihat itu kan beradanya di level dokumen level 3 dan level 4 ya Pak. Nah maksud saya itu bagian-bagian apakah atau dokumen apakah yang saat ini paling atau paling penting kita lakukan setiap PLC yang berada di dalam
itu memang dalam penyusunan dokumen berada di level paling bawah. Tapi menurut saya itulah yang paling pokok mungkin berada di kita semua ya, atau kita semua. Kalau untuk yang penyusunan dokumen mungkin masih banyak yang ini gitu, apalagi mungkin bagi kita yang harus mendengar pemaparan yang mungkin. Ya, baik dipahami apa yang disampaikan Bu Yeni. Ya, memang terkait juga yang disampaikan Pak Boy tadi ya. Jadi ketika teman-teman yang mempersiapkan dokumen apa saja yang bisa diaplikasikan langsung gitu, dan itu bisa jadi angka kredit ya tadi itu Bu. Jadi memulai jangan hanya bagi yang akan mengajukan akreditasi. Jadi semua teman-teman di lab itu memulailah dengan sistem ISO ini. Jadi sistem ISO itu sebenarnya mempermudah kontrol pekerjaan kita, karena filosofinya tadi tulis yang apa yang kita kerjakan apa yang kita tulis. Dan itu juga sesuai dengan apa yang kalau Bapak Ibu jadi PLP. Jadi ketika kita tulis apa yang kita kerjakan itu sudah menjadi bukti fisik. Jadi tadi itu, jadi yang paling simpel tadi, setiap alat ada logbooknya. Logbook kan bisa macam-macam ya, disesuaikan saja nomor, kemudian nama alat, kemudian kalau itu open misalkan, atau itu alat lain kegiatan apa, nomor, nama alat, kegiatan, kemudian paraf. Nah itu saja sudah bisa menjadi bukti fisik kegiatan. Satu, logbook. Kemudian satu lagi instruksi kerja. Kemudian kalau instruksi kerja alatnya itu belum diterjemahkan, kita terjemahkan. Soal yang menerjemahkannya kita atau orang lain, nggak masalah. Tim penilai tidak tahu juga gitu ya. Kita suruh orang lain menerjemahkan. Kita klaim gitu sebagai angka kredit. Nah itu bisa. Jadi itu hal-hal kecil yang lama-lama akan menjadi setelah lengkap kita ajukan ISO. Jadi bisa seperti itu. Jadi teman-teman yang di Zoom meeting juga itu bisa lakukan. Dan ketika sekarang masih laboran, kemudian jadi teknisi, kemudian jadi analis, itu bisa dipakai gitu. Jadi itu kemudian dari situ kalau prosedurnya belum tertulis, tulis prosedurnya. Kemudian kalau prosedurnya sudah tertulis, belum divalidasi, bikin validasi metodenya. Nah, bagaimana cara memvalidasi metode? Pakarnya di sini udah ada, Bu Yeni, Pak Rahman, gitu kan, sudah ada validasi metode data. Nah itu juga poin-poin yang bisa diklaim, dan itu ada di semua butir kegiatan PLP. Jadi yang kecil-kecil barulah ke level naik, itu level 4, kemudian level 3 tadi instruksi kerja. Kemudian level lainnya bikin prosedur, barulah level 1-nya ke panduan mutu. Nah panduan mutu barulah itu yang harus dirapatkan bareng-bareng. Saya bisa lah, saya yakin tahun depan misalkan saya balik lagi ke sini tidak ada yang kena akreditasi. Tapi itu ya harapan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian ini ada lagi nih. Masya Allah. Ternyata tamu. Mana dia Pak? Apa? Enggak. Sholat jam berapa ya? Sholat maghrib. Oh, bisa lah. Terakhir ya untuk teman-teman yang ada di ruangan ini, teman-teman yang di Zoom meeting sepertinya masih belum ada. Oke, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Iman dari Laboratorium Teknologi Budidaya Fakultas Perikanan dan Universitas. Pertanyaannya gini Pak, kami tahun sekitar 2 tahun yang lalu sudah membahas untuk akreditasi awal. Hanya saja sepertinya terlalu sulit untuk menganggarkan. Anggarannya, karena yang pernah kita dengar itu mungkin ratusan juta. Apa memang benar seperti itu atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Bapak sebaiknya apakah per labor atau
itu adanya laboratorium terpadu, mungkin sebaiknya di laboratorium terpadu ini yang diakreditasi. Karena kalau berlabor, mungkin nanti egonya nanti akan muncul, Pak. Akhirnya nggak jadi-jadi. Contoh, untuk tingkat fakultas saja. Labor di Fakultas Perikanan ada sekian. Si A mengusulkan, melihat si A mengusulkan, si B mungkin pengen juga. Akhirnya karena semua mengusulkan dengan alasan pimpinan tinggal bilang, karena seluruhnya mengusulkan, maaf gitu. Kami di Perikanan itu secara sudah cukup lama ya Pak Boya, kita sudah terima sampel Pak. Sudah terima sampel dari rekanan atau dari mahasiswa. Sejak adanya temuan dari tim BPK, ini yang tidak sedap Pak. BPK menganggap kegiatan itu wajib disetor pemberi karena analisis sampel tadi. Wajib disetor ke menteri. Sementara laboratorium di perikanan itu sendiri tidak ada dana profesional. Jadi pernah saya ditanya oleh tim BPK, ditanya uangnya untuk apa Pak? Saya bilang, Pak, kalau keran patah, kalau saya usulkan sekarang mungkin 2 tahun lagi baru diganti Pak. Itulah gunanya. Terus yang gak enaknya PPK ini begini, yang mereka tahu hanya dana berlebih. Begitu kita laporkan minus, saya tanya ke mereka, kekurangan ini kira-kira siapa yang menutupi Pak? Mereka tidak sanggup jawab. Nah, itu yang menjadi dilema. Akhirnya kami stop untuk menerima sampel. Kenapa? Karena pertanggungjawaban keuangan ini selalu tidak ada standar. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Ada mungkin Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Pertanyaan yang menarik nih yang terakhir. Baik Pak Indra Budiman. Saya namanya mudah-mudahan Budiman. Ini udah 2 tahun ya. Waduh, udah luar biasa. Tapi terhambatnya kira-kira saya simpulkan karena ada temuan BPK, uangnya kemana, dikelola untuk apa gitu kan. Nah, sekarang kita berbagi pengalaman saja dengan yang di kami ya. Jadi kami juga menerima hasil analisis dari perusahaan, kemudian dari mahasiswa luar IPB kadang-kadang, atau dari mahasiswa S2, S3 yang penelitian di kita, atau dari dosen yang penelitian gitu kan. Tentu ada pemasukan. Nah, ini berbagi pengalaman saja. Kita berlakukannya ada 3 harga. Jadi harga yang pertama harga mahasiswa, harga yang kedua adalah harga dosen, harga yang ketiga adalah harga umum. ya, harga mahasiswa, harga dosen, harga umum. Nah, tapi harga mahasiswa kita batas. Kenapa dibedakan? Harga mahasiswa itu lebih murah. Dan harga mahasiswa itu kita hitungnya kosnya itu yang paling rendah, artinya hanya pemakaian bahan kimianya saja. Kemudian kalau harga dosen kita dengan tambahkan validasi alat. Kalau harga umum kita tambahkan dengan keuntungan. Jadi kita ada 3 harga. Berarti boleh kalau mau share harga yang di kami. Kemudian akhirnya kita bagi 2, harga mahasiswa dan dosen digabung dan harga umum. Sekarang itu 2 harga. Nah, kenapa begitu? Karena memang kalau mahasiswa kan mereka ada tambahan dari SPP mereka ke kita kan tetap ya, ada mereka bayar uang praktikum. Tetapi supaya kita tidak minus, saya batasi maksimal 6 sampel. Jadi mahasiswa dan dosen maksimal 6 sampel. Yang sampel ke-7, 8 dan sebagainya harga umum. Gitu. Nah, karena kalau nggak gitu nanti mereka bisa nerima dari luar atas nama dia gitu kan. Banyak karena dia pernah begitu. Jadi nama orang lain ke dia akhirnya saya batasi 6 sampel. Nah, pengelolaannya di IPB itu sekarang itu ada namanya SUA.